Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Setan Kecepet. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Ini kisah nyata tentang makhluk gaib berjuluk Kecepet. Kecepet yakni sosok yang digambarkan berwujud macam-macam. Tidak ada yang tahu pasti wujud aslinya. Dia bisa menyerupai apa saja. Seorang wanita cantik jelita, orang yang kalian kenal, bahkan sesuatu yang ada di pikiran kalian. Oleh karenanya, Kecepet juga disebut makhluk pengabul angan-angan. Mungkin bagi beberapa orang, nama Kecepet tersebut begitu asing di telinga. Tetapi memang itulah sebutan di salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini. Narasumber mendapatkan cerita ini dari salah satu kerabatnya. Kita sebut saja namanya adalah Hadi. Ketika itu keluarga Hadi memutuskan untuk pindah dari Pemalang ke sebuah kabupaten di Tegal sekitar tahun 1997. Kejadian ini tahun 2000-an. Hadi yang waktu itu masih kelas 6 SD mendapatkan kabar kalau ada seorang anak kecil yang hilang dan menggegerkan satu kampung. Suara kentongan bambu bergantian bertalu-talu menggema menyibak sejak kala itu. Anak bocah hilang, seru seorang warga yang tengah memegang kentongan bambu itu. Tubuhnya berbalik ke sana kemari ke seluruh penjuru desa agar suaranya bisa didengar oleh warga yang berada di dalam rumah. Tak perlu menunggu waktu yang lama. Warga yang mendengar teriakan dari kentongan bambu tersebut berbondong-bondong untuk datang. Sementara azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Anaknya siapa sing ilang, man? Pertanyaan Ki Bandi, salah satu tetua desa, mewakili semua rasa ingin tahu orang-orang yang datang ke sumber suara. Bagus Ki, anaknya Sutono, jawab Mang Diman dengan raut serius. Semua warga yang ada di sana saling melempar pandangan, sementara mulut mereka melontarkan berbagai kekhawatiran yang selama ini menghantui warga desa. Wah, anak maning yang hilang ya? Iya, padahal kemarin baru kejadian. Aduh, mengkhawatirkan sekali nih, ujar salah satu warga. Ya, hilangnya salah satu warga tidak hanya terjadi kali ini saja, melainkan sudah sering. Mungkin ini kejadian kesekian kalinya. Keadaan menjadi riuh, bercampur dengan suara azan menggema dari kejauhan. Maklum, musola di desa tidak banyak, jaraknya pun tidak berdekatan. Terlebih zaman dahulu, pengeras suara di masjid dan musola-musola tidak semodern sekarang ini. Jadi hanya untuk mendengar suara azan saja, mereka harus memasang telinga benar-benar. Ya sudah, untuk mencari si Bagus, kita buat kelompok sekarang saja. Ki Bandi membuat usulan yang langsung disetujui oleh anggukan para warga yang berkumpul di sana. Benar saja, mereka membuat kelompok yang terdiri dari 4 bagian. Kelompok barat, timur, selatan, dan juga utara. Setelah kelompok dibentuk, mereka pergi ke saung untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Tepat setelah maghrib berlalu, para warga sudah berkumpul lagi di halaman rumah Lek Sutono, termasuk orang tuanya Hadi.
juga ada di antara kerumunan orang-orang yang hendak mencari Bagus malam itu. Suara orang-orang yang penasaran memecah malam gelap, bercampur isak tangis Yuenda, yaitu ibunya Bagus. "Ayo cepat, keburu malam," seru Kimbandi yang mengetuai kelompok utara. Obor-obor api dinyalakan. Setiap kelompok wajib membawa peralatan untuk senjata, bersolawat atau berdoa sesuai anjuran tetua. Suasana sangat tegang. Bahkan, ibu menggenggam pergelangan tangannya Hadi dengan begitu kencang. Beberapa kali beliau mengamati Hadi dengan wajah khawatir. Mungkin takut hal itu terjadi pula dengannya. Setelah mereka bergerak sesuai arahan masing-masing kelompok, para warga khususnya wanita dan juga anak-anak kembali ke rumah masing-masing. Untuk wanita dan anak-anak tidak diwajibkan ikut mencari. Walau begitu, mereka tetap bisa membantu dengan cara berdoa, juga ikhtiar, menabuh alat dapur apa saja yang sekiranya jika ditabok menimbulkan bunyi yang bising. Hal itu konon mampu membuat orang yang hilang dibawa ke Cepet lekas ditemukan. "Semoga cepat ketemu. Amin," lirih ibu saat menggandeng Hadi pulang ke rumah. Hadi yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa, hanya sesekali mendongak ke arah ibu, juga menengok ke arah para bapak-bapak yang berteriak memanggil nama Bagus. Dari kejauhan, orang-orang yang berjalan dalam gelap dengan obor api di tangan mereka kala mencari anak yang hilang itu tampak seperti lilin-lilin kecil yang terbang tertiup dengan angin. Selama proses pencarian berlangsung, Hadi tidak menyaksikan bagaimana orang-orang itu beraksi. Yang ia tahu suara panci ditabuh, sendok-sendok yang didentingkan, terus berlanjut hingga larut malam sampai Hadi terlelap. Kata bapak setelah 4 kelompok lelah mencari Bagus yang tidak kunjung ditemukan, mereka memutuskan untuk istirahat dan kembali ke kediaman Lek Sutono. Dan pada pencarian kedua kalinya itulah Bagus ditemukan oleh Yuenda di pojok sela lemari pakaian rumah mereka yang lebarnya hanya 1 jengkal orang dewasa. Kampung kembali geger setelah Bagus ditemukan dengan mustahil ada di pojok sempit tersebut. Keadaan Bagus memprihatinkan. Dia diam di tempat itu seorang diri, padahal setelah ditemukan dia ditangisi oleh ibu dan keluarganya. Tetapi tidak ada responnya. Tatapannya sangat kosong, dengan raut pucat dan lesu. "Kamu habis dari mana saja, Nak?" tanya Nyai Casmi, yang kini dengan tangannya meraupi wajah Bagus, menggunakan air doa dari Ki Lembe. Nyai Casmi ini salah seorang ustadz di desa mereka. Bagus diam saja. Bahkan dengan teman-temannya, dia seperti tidak kenal. Pukul 3:30 sore pada asar, warga dikumpulkan di musola oleh Ki Lembe. Ada Bagus dan juga keluarganya di dalam sana. Pokoknya Bagus trending kala itu. Bagus bercerita sedikit mengenai keadaannya saat dibawa ke Cepet. "Saya diajak terbang oleh Nyi Pelet." Memang terdengar sangat lucu, tapi karena era itu, sinetron laga drama Nyi Pelet sedang tayang di salah satu stasiun TV. Mereka merasa takut mendengar penuturan si Bagus. Nyi Pelet dalam sinetron memang digambarkan berwujud wanita cantik, lalu bisa berubah menjadi tua renta jika tidak dapat tumbal nyawa. Mungkin saat itu, Bagus mengagumi kecantikannya, sehingga yang diperlihatkan oleh makhluk itu adalah apa yang ada di pikiran Bagus.
bisa saja. Saya diberi jajan, mainan, juga diminta hidup bersama Nyi Pelet. Tapi saya tidak mau. Saya ingin pulang saja ketemu ibu. Lanjut si Bagus. Matanya menerawang entah kemana. Sepertinya dia sedang mengingat keadaan di alam lain saat itu. Lalu, apa kamu makan jajanan itu, nak? Tanya Ki Lebih. Bagus mengangguk lemah. Padahal saya melihat bapak, ibu, Simbah, dan juga orang-orang yang mencari saya di rumah. Tapi tidak ada yang mendengar panggilan saya. Lanjut si Bagus. Ya, seperti itulah. Siapa saja yang pernah dibawa ke Cepet, mereka mengaku kalau sebenarnya melihat para orang-orang yang mencari dirinya. Hanya saja ke Cepet seakan-akan punya dinding pembatas transparan antara dunianya dan dunia manusia yang tidak bisa dilihat dari luar, tapi bisa dilihat dari dalam. Sebab itulah, dicari kemanapun, kalau belum saatnya ketemu, orang atau anak yang hilang tidak akan kunjung ditemukan sebelum si Kecepet dengan sukarela melepaskannya. Terus, kamu diapakan sama Nyi Pelet saat tahu Bagus ingin ketemu ibu? Tanya Ki Lebih. Saya ditendang, jawab Bagus dengan singkat. Setelah penjelasan panjang lebar itu, sebagai tameng perlindungan diri, Bagus diberi kalung. Kalungnya terbuat dari benang dengan liontin kain kotak yang di dalamnya berisi doa-doa. Bagus diberi oleh Ki Lebih. Tujuannya agar Bagus tidak dibawa lagi oleh si Kecepet. Ya, seringnya orang atau anak yang pernah dibawa ke Cepet pasti akan mengalami hal yang sama. Entah kapan waktunya lagi. Dewasa baru-baru ini, Hadi menyadari bahwa hampir kecepet. Kala itu Hadi berada di halaman rumah. Maghrib hampir tiba. Semburat jingga di ufuk barat samar-samar menghias di atas langit sana. Hadi bersiap-siap pergi ke saung bersama teman-temannya. Meskipun azan maghrib belum berkumandang, tetapi niat untuk sholat jamaah ia urungkan. Setelah tiba-tiba perutnya terasa mules, ingin buang hajat. Aku tidak jadi ikut sholat, ujar Hadi pada teman-temannya dengan raut yang sulit digambarkan. Sih kenapa emangnya? Ayolah, paksa Tanti salah satu teman sebayanya. Hadi menggeleng, lalu berlari pulang. Malu mau ngomong kalau kebelet berak sama mereka. Akhirnya karena sudah tidak tahan, Hadi ngibrit saja, tanpa sepatah kata pun. Di rumah ternyata hanya ada Simbah Putri. Akhirnya Hadi minta Simbah untuk menemaninya buang hajat. Jadi zaman dahulu, rata-rata penduduk desa tidak memiliki WC atau toilet. Mereka warga desa biasanya membuang hajat di sungai. Kalau terpaksa hari sudah gelap, seperti yang dialami oleh Hadi, ia terpaksa di belakang rumah. Kebetulan belakang rumah adalah kebun bambu, dan jarak 15 meter dari kebun bambu ada pemakaman umum. Ya, di area kebun bambu itu, mereka membuang hajat. Di mana Hadi harus buang hajat, Mbah? Tanya Hadi yang sudah tidak tahan dengan keadaan darurat itu. Simbah meneliti area, lalu menyibak sedikit daun-daun bambu kering yang menutupi tanah, agar Hadi buang hajat di sana. Di sini, cepat. Hadi pun menurut dan bergegas mengeluarkan isi lambung di sana. Sementara Simbah alih-alih diam berdiri menunggu Hadi selesai. Beliau memilih memunguti ranting-ranting bambu kering yang berserakan di tanah, tidak jauh dari Hadi Tongrong.
Tidak sampai 5 menit, perutnya Hadi sudah sedikit lega, tapi masih enggan menyudahi, karena sepertinya masih ada yang perlu dikeluarkan. Dalam keheningan, Hadi memperhatikan Simba yang sibuk dengan ranting-ranting bambu. Hari juga mulai gelap. Sebentar lagi malam menguasai keadaan, karena azan sudah bersahutan. Namun tiba-tiba, mata Hadi menangkap sosok perempuan berdiri di sebuah jembatan kayu. Jembatan kayu itu menghubungkan antara kebun bambu dan juga pemakaman umum yang terpisah oleh sungai kecil. Seketika bulu kuduk Hadi meremang, tapi Hadi pandangi terus sosok itu. Dia menampakkan wujudnya sebagai wanita cantik dengan dress merah menyala. Riasan wajahnya sempurna dengan lipstik merah darah. Rambutnya khas noni Belanda, ikal, panjang sebahu kira-kira. Batin Hadi bertanya-tanya, siapakah perempuan itu? Karena sosok itu tersenyum menatapnya. Senyumannya mengerikan, yang ia ingat waktu itu. Hadi yang baru saja pindah ke desa itu, jadi belum paham benar dengan tetangga sana-sini. Setahunya teman-teman di sini, banyak yang memiliki kakak perempuan yang merantau ke Jakarta, dan Hadi pikir wanita itu adalah kakak salah satu temannya yang baru saja mudik dari kota. Wajar jika pakaiannya bagus dan tampak sangat modis. Mungkin itu Yu Dewi, yayunya Danu, batin Hadi. Dan untuk menuntaskan rasa penasaran, akhirnya Hadi bertanya pada Simba. Hadi berpikir, Simba pasti juga melihat Yu Dewi di jembatan itu, karena Simba posisinya sedang mengamati area kebun bambu setelah selesai mengumpulkan ranting kering itu. Bah, di jembatan itu anak gadisnya siapa, Mbah? Tanya Hadi dengan takut-takut. Mana? Simba mengalihkan pandangan pada jembatan kayu yang Hadi maksud, sembari memincingkan matanya. Itu loh, Mbah. Simba mencoba menatap ke arah jembatan itu sekali lagi. Batin Hadi menandai. Ini kalau Simba tidak melihat orang tersebut, berarti wanita di sana bukanlah manusia. Mana sih? Tidak ada orang sama sekali kok. Hah? Yang benar, Bah. Hadi berjingkat, buru-buru menyingsing celana setinggi paha, lalu menarik Simba masuk ke rumah. Dia bukan manusia, karena hanya Hadi yang melihat wanita itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saat itu Hadi sedang singgah di salah satu rumah temannya. Teman satu kelas bercerita tentang pengalaman horor yang pernah dia temui. Di, kamu pernah lihat hantu gak? Tanya Ersin sembari merapikan selimutnya. Waktu itu mereka hendak tidur malam. Iya, saya pernah melihat, cantik lagi, jawab Hadi karena ia teringat dengan kejadian di kebun bambu kala itu. Aku juga pernah, kata Ersin. Ceritanya aku ini suka banget sholat Jum'ah sama teman-teman di musola. Setelah sampai musola, aku heran, kok sepi. Pas itu hujan deras, dan aku nekat ke musola karena ingin sholat sama teman-teman. Ternyata karena hujan itu, mereka semua tidak ke musola, cuma aku doang yang berangkat. Sudah kepalang tanggung, akhirnya aku masuk karena iqomah. Di musola jamaah cowoknya cuma aku. Terus datang jamaah lagi, cowok, baunya wangi sekali. Dia gelar sajadah di sampingku. Aku sih tidak nengok ke arah dia karena sudah takbir. Tapi hawanya beda. Tubuh kita itu bisa ngasih tahu loh, mana itu manusia biasa dan mana yang bukan. Merinding aku sebelah sama dia.
Ersin bercerita panjang lebar. Sementara aku seksama mendengarkan. Loh, Sin, kalau hantunya ganteng, kan tidak menakutkan, kataku. Jangan salah. Sekalipun kita melihat hantu atau hal gaib, dalam wujud sebaik-baiknya kalau itu bangsa lain, ada rasa takut di... Ersin menjelaskan. Terus, pas sudah salam gimana? Tanya Hadi penasaran. Orang di sebelahku tidak ada di... Hilang sama bau wanginya juga. Padahal dari ekor mata ini, aku melihat sajadah dia. Lihat gerakan dia, dari ruku, sujud, segala macam. Hadi yang mendengarkan melongo. Ih, kok ngeri ya? Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Bagus belum juga pulang. Lek Sutono dan Yu Endah mulai tidak karuan. Lagi-lagi Bagus menghilang. Hadi, bapak dan ibu nimbrung di rumah mereka untuk menenangkan mereka. Akhirnya Lek Sutono memutuskan untuk lapor ke Ki Bandi. Lek Sutono pun memukul kentongan yang ada di pos ronda, yang berada tidak jauh dari rumah Hadi. Beberapa tetangga Hadi penasaran dan mulai berdatangan ke rumah Lek Sutono. Mereka memutuskan untuk mencari Bagus. Karena setahu Hadi, Bagus ini anaknya pendiam, sedikit introvert, dan lebih suka menyendiri. Biasanya si Bagus hanya mau main dengan teman dekatnya saja, yaitu si Husen. Hadi pun sudah coba bertanya kepada Husen, yang rumahnya juga hanya berjarak 5 rumah saja dari rumah Bagus. Tapi Husen pun ternyata tidak bareng sama Bagus sejak 2 hari yang lalu. Menurut Yu Endah, memang sudah beberapa hari ini Bagus terlihat lebih murung dan suka sekali duduk di bawah pohon rambutan di belakang rumahnya. Setiap kali Yu Endah bertanya, Bagus selalu menjawab tidak apa. Hadi ikut pencarian bersama-sama warga. Mereka mencari ke beberapa rumah warga, lalu ke kebun-kebun bambu, bahkan mencari ke dalam sumur-sumur beberapa warga. Tapi ternyata hasilnya tetap nihil. Yu Endah sudah menangis sejadi-jadinya karena anak semata wayangnya menghilang. Sudah 5 jam pencarian, Bagus belum juga ditemukan. Jam 1 dini hari, Hadi dan warga yang lain kembali ke rumah Lek Sutono. Di ruang tamu ada Yu Endah dan juga Ibu Hadi. Ki Bandi menyarankan buat menunggu sampai besok pagi. Kalau besok pagi Bagus belum pulang, baru lapor kepada polisi. Lek Sutono pun menyetujuinya. Sementara Yu Endah masih menangis. Hadi, bapak dan ibu pamit pulang untuk beristirahat. Sesampainya di ruang tengah, ibu membuka obrolan. Kemarin itu Yu Endah sebenarnya cerita, katanya Bagus lagi ada masalah sama bapaknya, cuma gara-gara hal sepele, ucap ibu kepada Hadi dan bapak. Lah, katanya gara-gara masalah apa, Bu? Tanya bapak menanggapi ucapan ibu. Cuma gara-gara Bagus tidak sengaja buang bungkus rokoknya bapaknya. Dikiranya sudah kosong, ternyata masih ada isinya 2 batang. Padahal ya setelah itu masih bisa diambil. Lah orang cuma dibuang di tempat sampah dapurnya, tapi kok dipermasalahkan sama bapaknya. Sampai Bagus dimarah-marahi tidak jelas. Jelas ibu kepada Hadi dan bapak. Karena hari sudah semakin pagi buta, Hadi, bapak dan ibu memilih tidak melanjutkan obrolan tentang Bagus dan memutuskan untuk tidur. Paginya sekitar pukul 5:30 pagi, terdengar teriakan Yu Endah yang cukup kencang dan sedikit mengagetkan Hadi sekeluarga. Masya Allah, Bagus! Teriak Yu Endah dari dalam rumahnya. Hadi bisa dengar, karena memang rumah mereka benar-benar bersebelahan
Tembok rumah mereka hanya berjarak 1 meter saja. Hadi, bapak dan juga ibu buru-buru keluar rumah dan menuju rumah Bagus. Di ruang tamu, Hadi langsung bisa melihat Bagus sedang terduduk lemas di sofa dengan baju sobek-sobek dan badan yang kotor oleh tanah. Kondisi Bagus juga menggigil. Yuenda mengambilkan air hangat untuk Bagus minum. Setelahnya Bagus digendong bapaknya, dibawa ke kamar. Badan Bagus terkena demam. Suhu tubuhnya panas sekali. Bagus belum bisa ditanyai apa-apa. Jika ditanyai, dia hanya diam saja, seperti orang yang sedang shock berat. "Ini kok bisa pulang, Bu? Tadinya gimana?" tanya Ibu Hadi kepada Yuenda yang sekarang sedang mengobres Bagus. "Hah? Gak tahu, Bu. Aku itu lagi nyapu ruang tamu. Lah, tiba-tiba anaknya datang. Kondisinya sudah seperti ini. Sampai sekarang belum bisa ditanya," jawab Yuenda. Sementara Ibu Hadi dan Yuenda sedang ngobrol, Bapak Hadi dan Lek Sutono keluar dari kamar dan terdengar ngobrol di ruang tamu. Beberapa tetangga pun berdatangan melihat keadaan Bagus. Hadi memilih duduk di depan Bagus sambil sesekali memijat kaki Bagus yang masih menggigil. Setengah jam kemudian, Bagus sudah tidak menggigil lagi. Dia terlihat mulai membaik. Tatapannya tidak kosong lagi seperti tadi. Yuenda pelan-pelan mengajak Bagus bicara. "Nak, apa yang kamu rasakan, Nak?" tanya Yuenda sambil mengusap kepala dan rambut Bagus yang berkeringat. Bagus masih terdiam. "Ayo cerita sama ibu, Nak. Bagus tidak usah takut. Tidak apa-apa. Bagus sudah di rumah. Sudah aman semua. Cerita ya, Nak," lanjut Yuenda. Bagus kemudian menangis dengan kencang. Semua orang yang ada di situ, mereka semua pada panik dan berusaha menenangkan. Untungnya Bagus hanya menangis sebentar. Bu, aku diculik sama Nyi Pelet, Bu. Dibawa ke pemakaman, ditaruh di pohon Kamboja. Semalaman aku tidak bisa turun. Pohonnya tinggi. Aku takut sekali, Bu." Bagus mulai bercerita dengan tutur yang terbata. Mereka semua mencoba mendengarkan Bagus dengan seksama. Yuenda terlihat berkaca-kaca, namun dia menahannya untuk tidak menangis. "Ayo, Nak, ceritanya pelan-pelan saja. Awalnya itu bagaimana? Kamu lagi ngapain?" Bagus kembali terdiam. Dia melihat ke arah bapaknya, kemudian berpaling menghadap ke tembok, memunggungi mereka semua. Ekspresi Lek Sutono pun berubah, seperti orang yang bersalah. Bagus, ayo buruan cerita, biar ibu dan tetangga-tetangga tahu apa yang terjadi sama kamu," bujuk Yuenda. Bagus yang baru berumur 10 tahun mulai menceritakan. Menurut si Bagus, saat dia berada di atas pohon Kamboja, makhluk yang menculiknya hanya terdiam sambil sesekali merapikan rambutnya. Dia tidak menyakiti Bagus, bahkan tidak menyentuh. Bagus hanya bisa menangis ketakutan sambil berpegangan dengan erat, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dalam waktu semalam itu, beberapa kali makhluk tersebut terbang pergi entah kemana dan akan kembali lagi. Bagus sempat memberanikan diri bertanya kepada makhluk tersebut, "Kamu siapa? Kenapa aku dibawa ke sini?" tanya Bagus. "Sudah ya, Nak, kamu tidak usah takut. Kamu tidak akan aku apa-apakan. Kamu diam saja di sini semalaman.
biar orang tuamu dapat pelajarannya. Bagaimana rasanya kehilangan anak? Besok pagi kamu bisa pulang. Jawab makhluk tersebut. Bibirnya tidak berbentuk. Jika mulutnya terbuka, darah menetes beserta air liurnya. Sangat menjijikan. Bagus pun menurut saja. Yuenda yang mendengarkan cerita dari Bagus sambil pelan-pelan membuka baju Bagus yang sobek. Lek Sutono terlihat mengambil handuk basah untuk mengelap tubuh Bagus yang kotor karena tanah. Bagus melanjutkan ceritanya. Saat pagi tiba dan Bagus sudah mendengarkan suara kokok ayam jago di mana-mana, dia memberanikan diri untuk turun dari pohon kamboja. Bagus turun dengan sangat berhati-hati. Maklumlah, untuk anak berumuran 10 tahun, pohon tersebut masih terbilang tinggi. Dia turun dengan merayap di dahannya. Itu yang menyebabkan baju Bagus sobek-sobek. Lalu ketika sudah berjarak sekitar 2 meter dari tanah, Bagus menjatuhkan dirinya. Karena tanah di pemakaman memang terbilang cukup becek. Terlebih waktu itu sebenarnya masih musim hujan. Akhirnya tubuh Bagus kotor terkena tanah kuburan. Jarak pemakaman dengan rumah Bagus memang tidak begitu jauh, hanya berkisaran 500 meter. Ya sudah nak, yang penting Bagus sudah pulang. Bagus selamat. Maafkan bapak sama ibu ya nak, tidak bisa jagain kamu. Sekarang Bagus istirahat dulu, kamu tidur ya, ucap Yuenda dengan lembut, seraya mencium kening Bagus. Yuenda buru-buru mengganti baju Bagus. Suhu tubuhnya mulai turun. Mereka semua keluar dari kamar Bagus. Bagus dibiarkan istirahat. Beberapa tetangga satu persatu membubarkan dirinya, melanjutkan aktivitas masing-masing. Kemudian Ki Bandi tiba-tiba baru datang dan menanyakan keadaan Bagus. Ki Bandi pun memberikan nasihat kepada Lek Sutono dan juga Yuenda. Hadi bapak dan ibu turut mendengarkan nasihat dari Ki Bandi. Setelah Ki Bandi selesai memberi wejangan, beliau berpamitan karena harus ada agenda yang dia lakukan. Di ruang tamu rumah Bagus, tersisa Hadi bapak dan ibu, Lek Sutono dan juga Yuenda. Kamu itu kalau apa-apa sukanya cuma pakai emosi, menyebabkan anak kita menjadi seperti itu, ucap Yuenda kepada Lek Sutono dengan raut wajah yang kesal. Lek Sutono hanya diam saja, mencoba menghela nafas panjang. Hadi sekeluarga tidak enak hati bila harus terus berada di sana, karena sepertinya akan ada sedikit pertengkaran antara Lek Sutono dan juga Yuenda. Bapak pun pamit dan mengajak Hadi dan ibu untuk pulang. Dan saat itu juga, Kecepet sedang booming, dan dia bisa menyerupai apa saja, mengabulkan keinginan apapun dalam hati seseorang. Dulu Hadi memang mengagumi kecantikan noni-noni Belanda di salah satu film horor Suzana. Ia mengira setiap gadis kalau sudah dewasa akan berdandan layaknya noni Belanda. Itu sangat cantik menurutnya dulu. Mungkin si Kecepet berusaha menarik siapapun dengan wujud noni Belanda agar mau ikut bersamanya. Satu hal yang Hadi syukuri sampai hari ini, adanya almarhum Simbah Putri yang menemaninya waktu itu. Jika tidak ada beliau, mungkin kisahnya akan beda lagi. Beliau mungkin orang bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi beliau adalah orang yang sangat taat dalam sholatnya. Mungkin Allah melindungi mereka berkat sholat beliau yang taat. Jika tidak, bukanlah banyak orang tua juga yang menjadi korban Kecepet. Wallahu alam. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.